Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Dwi Lestari, NRP 1904-193 dari kelas 2 Pekerjaan Sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interview dan observasi dalam pekerjaan sosial. Kali ini saya akan melakukan interview kepada seorang pemuda yang merintis bisnisnya di kala pandemi dengan memanfaatkan lahan kosong di suatu desa di Kabupaten Tulungagung, hingga daerah tersebut kini menjadi destinasi wisata baru dan banyak dikenal oleh orang. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Erika. Saya dari mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saat ini saya sedang bicara dengan siapa ya? Kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan dirinya dulu. Saya Atmaja Bayu Aji. Oh ya, enaknya saya manggilnya gimana nih, Mas? Bayu. Mas Bayu. Oh ya. Sebelumnya saya mau minta izin dulu nih untuk melakukan perekaman pada pembicaraan kita hari ini. Apakah diperbolehkan? Oh iya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan saya ke sini. Saya ingin menggali informasi mengenai keadaan di sini nih, di Balongkawo ini. Dulunya seperti apa dan bagaimana bisa menjadi seperti sekarang ini. Mas Bayu, bagaimana sih dulu keadaan di Balongkawo ini? Apakah emang sejak dari dulu ini sudah menjadi destinasi wisata atau bagaimana dulunya? Memang lokasi sini direncanakan untuk menjadi lokasi wisata, tapi sebelum saya jualan masih berdiri beberapa outlet pujasera tempat makan, tapi belum ramai seperti sekarang. Oh iya, jadi Mas Bayu ini salah satu, bisa dibilang owner ya, atau pemilik salah satu usaha di sini? Tiga angkringan sama Ibu. Oh iya, usahanya itu di bidang apa berarti? Kuliner? Kuliner, tema angkringan tapi modern. Oh iya. Kalau boleh tahu sejak kapan nih Mas Bayu mulai mendirikan angkringan ini? Kurang lebih sudah berdiri 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 bulan berarti semenjak corona ini atau? Habis corona, Pak. Oh iya. Setelah corona ya berarti? Setelah corona berjalan sekitar 5 bulan diri ini. Oh iya, Mas Bayu ini apa sih alasannya membangun usaha ini gitu? Yang pertama ya buat cari duit tuh, Pak. Iya. Yang kedua ya ngisi waktu luang, soalnya kan teman-teman sama aku tuh lulus kuliah terus nggak ada kerjaan, soalnya kan juga masih corona juga, terus daripada nggak ngapa-ngapain nyoba jualan, akhirnya keterusan sampai sekarang. Coba-coba berhadiah ya Mas berarti. Nah, kenapa sih memilih lokasi ini? Padahal kan sekarang tuh lagi zaman gitu, tempat-tempat nongkrong buat anak muda tuh yang di tempat yang elit gitu. Kenapa milihnya di lokasi yang bisa dibilang di persawahan gitu? Gak sengaja, tapi dulu kan ada lagi tenaternya ngopi with view itu, makanya kepikiran buat warung di sawah. Tapi dulu nggak seperti ini, Pak. Nanti tak kirimin foto yang seperti dulu. Dulunya seperti apa nih Mas? Maksud yang dimaksud Mas Bayu dulu nggak seperti ini tuh gimana? Dulu jualan cuma pakai gerobak sama karpet untuk lesan, itu aja, nggak seperti ini. Oh jadi dulu itu belum dibangun seperti ini ya Mas ya? Belum. Itu kan sebelumnya area sawah ini, Pak. Bener-bener sawah gitu? Sawah. Maksudnya dari Mas Bayunya tuh jualan bener-bener di pinggir sawah, nggak ada bangunannya gitu? Nggak ada bangunan sama sekali, Mbak. Dulu cuma sawah, tapi sudah ada sungai ini. Oh iya, berarti sungai ini juga mengalami perbaikan? Perbaikan ini di Talut namanya kalau di sini. Oh iya. Nah, selama membangun usaha ini udah kurang lebih berapa Mas ya? Udah hampir 1 tahun berarti? 7 bulan tepatnya. Udah lama juga ya Mas ya? Selama 7 bulan ini apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan Mas Bayu dalam menjalankan usaha ini? Yang pertama dulu kan cuma iseng-iseng, terus nggak pakai modal, jadi kalau bangun-bangunnya itu ya nggak bisa cepet, Mbak. Nunggu ngumpulin uang dikit-dikit, terus sama kan kita sistemnya outdoor, Mbak, jadi mungkin kendalanya ya hujan. Oh iya bener ya.
Jadi kalau hujan bener-bener total tutup gitu mas atau gimana? Yo warungnya tetap buka mbak, tapi yo pasti sepi mbak. Soalnya kan outdoor, siapa yang mau hujan-hujan? Iya benar-benar. Karena di lokasi kayak gini kan pasti kalau hujan ini ya lebih banyak ancamannya gitu. Ada pohon, ada yang lain-lain. Nah, bagaimana sih mas respon dari masyarakat sekitar dengan adanya usaha di sini? Kan dulunya notabene hanya sawah gitu, nggak ramai kayak sekarang gitu mas ya. Gimana sih respon warga sekitar? Yang pasti kalau respon itu ada yang positif ada yang negatif mbak. Tapi tak bicarakan yang positif aja. Yo seperti dari pemuda kan juga ada yang terlibat di sini ikut kerja juga. Terus lebih banyak tuh dari yang titip makanan mbak. Ibu-ibu rumah tangga itu apa mbak yang barusan lulus sekolah itu nggak ngapa-ngapain nitip jajan di sini. Jadi juga buat sampingan lah, buat tambahan ekonomi juga bisa. Oh jadi ikut berdampak di warga sekitar tuh akhirnya bisa membantu perekonomian gitu ya berarti? Alhamdulillah bisa mbak. Oh iya, berarti ikut memperdayakan warga sekitar lah, bagus Ya. berarti. Nah, bagaimana nih mas respon dari pemerintah desa mengenai adanya usaha ini dan juga daerahnya tuh jadi ikut rame gitu? Apakah dari pemerintah desa itu mengalami penolakan atau bahkan didukung, itu bagaimana? Jadi gini mbak ya, tak ceritain dari awal. Sini kan memang lahannya milik desa, tanah milik desa. Sebelum berdiri warung itu juga minta izinnya ke kepala desa dan alhamdulillah diperbolehkan, bahkan sangat didukung dari pemberian fasilitas seperti kayak listrik itu kan yang nyediain dari pemerintah desa juga. Jadi kita tinggal iuran per bulan itu kasarannya sewa lah per bulan dari tempat, sama kebersihan juga yang atur desa Pak. Sekarang udah diatur semua di BUMDes. Oh jadi ya. ini ya mas, masih bayar iuran tanah gitu, maksudnya ada pajaknya gitu? Pajak ada Pak, sekarang udah teratur di undang-undang juga, undang-undang desa apa itu namanya, Perdes. Ini pertanyaan terakhir nih mas, apa sih yang menurut mas jadi daya tarik di lokasi ini sehingga bisa ramai kayak sekarang gitu? Kan dulu kata mas cuman pujasera biasa gitu kan ya, kuliner biasa gitu. Dulu ramai Mbak, tapi itu sekitar jam 4 sore itu udah sepi, soalnya kan juga gelap juga. Terus mungkin sekarang bisa ramai sampai malam itu yo memang banyak yang suka sama pemandangannya juga. Terus banyak yang nyari angin segar itu Mbak. Oh iya, berarti salah Suasana satu beda. daya tariknya tuh di pemandangan dan bisa jadi tempat refreshing gitulah ya. Yes, seperti itu Mbak. Yes, ngopi sambil pariwisata Ngopi with view tadi kata Mas Bayu ya. dikit-dikit. Iya. Mungkin cukup segitu sih Mas pertanyaan saya hari ini. Iya. Terima kasih karena Mas Bayu sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sedikit sama Mas Bayu nih. Mungkin cukup segitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi Mari Mas, terima kasih.